Saya harap kali ini wakil bupati harus lapor polisi. Karena nanti masyarakat berpikir bahwa memang wakil bupati ada intervensi. Semua paket-paket PL di sini. Aktivis anti korupsi Lomboan Jahamo meminta kepada Wakil Bupati Alor Rocky Winario agar melaporkan ke polisi jika merasa tidak benar sehubungan dengan dugaan intervensi proyek spam di ULP Setda Kabupaten Alor. Informasi dugaan intervensi proyek tersebut sebagaimana diberitakan media Hukrim RDTV edisi tanggal 28 Juni 2025. Menurut Lomboan, sebelumnya berita yang sama yang ditayangkan media Hukrim RDTV beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Alor Rocky Winario sempat berencana melapor ke polisi karena merasa namanya tercemar. Namun hingga saat ini orang nomor 2 di Kabupaten Alor itu belum melaporkan. Wakil Bupati merasa tudingan dugaan intervensi proyek spam di ULP Setda Kabupaten Alor itu tidak benar. Sementara itu, melalui pemberitaan media Warta Alor baru-baru ini, Rocky Winario melalui Kabak Protokol Setda Alor Tertius Lanmai menegaskan tidak benar Wakil Bupati mengintervensi proyek. Tertius menjelaskan, semua paket proyek tahun 2025 yang dilelang berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sehingga siapapun tidak bisa mengintervensinya termasuk Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih teman-teman pers. Saya harap ini menjadi perhatian kita semua media, karena media adalah salah satu pilar demokrasi di dunia ini. Saya tadi pulang acara pernikahan, saya ada duduk lihat Facebook, karena saya kebetulan Facebooker juga, suka lihat berita dan suka membaca. Tiba-tiba lewat di beranda saya RDTV, saya dengarin sampai jatuh dari kursi. Karena di RDTV itu dia jelaskan bahwa ada dugaan Wakil Bupati intervensi beberapa paket proyek, termasuk proyek BP Spam. BP Spam, baru ini RDTV dia kasih tunjuk kwitansi transfer. Nah, jadi kemarin itu saya pernah dengar RDTV pernah memuat satu berita juga dan Wakil Bupati mau lapor waktu itu. Saya harap kali ini Wakil Bupati harus lapor polisi. Karena nanti masyarakat berpikir bahwa memang Wakil Bupati ada intervensi. Semua paket-paket PL di sini. Karena ini medianya kurang bagus. Dan entah Wakil Bupati mau lapor atau tidak lapor, saya harap aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan itu sudah bisa gelar operasi tangkap tangan. Dan ini bukan disebutkan di situ Mas Kavomai, bagian ULP. Nah, Mas Kavomai ini seingat saya itu dia bukan kepala ULP, dia bagian salah satu pokja. Nah, kalau dia bagian daripada pokja, berarti kepala ULP-nya yang ditangkap duluan. Ditangkap duluan dulu, baru Mas Kavomai ikut ditangkap. Bukti transfer itu diambil. OTT itu bukan hanya uang ada di situ baru orang tangkap, tidak. Tetapi ini aparat penegak hukum lebih tahu lah. Rekan-rekan kami jaksa, karena kami juga sebagai lawyer penegak hukum juga. Tapi saya tidak perlu mengajarkan, tetapi yang paling penting itu adalah nama baik dan marwah daerah ini. Begitu. Kalau ULP Mas Kavomai berarti kepala ULP yang perintah Mas dong. Kan tidak mungkin Mas bawahan ambil angkat-angkat hati saja. Dan dari pemberitaan ini menunjukkan bahwa, tolong dicari tahu juga bahwa Putu Tanghana yang disebutkan CV KPT Majestic ini pernah membantu pemerintah daerah. Membantu pemerintah daerah dalam keadaan situasional. Berarti mungkin ada ada bencana atau apa yang memang PT Majestic ini punya kontribusi. Dan dia ngomong langsung ke pemerintah daerah dan kepada bupati. Jadi dari pemberitaan ini kita lihat seperti ini, saya menduga ini Majestic ini sudah diarahkan oleh Pak Bupati mungkin, atau dia sudah minta tolong patah leher di Pak Bupati. Pak Bupati sudah kasih, tapi kayaknya ada dugaan intervensi Pak Wakil Bupati, akhirnya ini paket tak lepas. Baru ada disebutkan Wesley. Saya dulu pikir Wesley, seingat saya orang Kabola yang nama Wesley ini hanya satu, Sapu Kakak. Nah, hanya satu Sapu Kakak dan dia kontraktor. Nah, ini apalagi di dalam transferan itu dituliskan ini jadi transferan itu kalau m-bankingnya atau mau transfer apa saja tuh ada satu item di situ ditulis transfernya untuk apa. Untuk mau booking perempuan datang joget, atau lu mau booking perempuan mau datang menari, di situ ada kolom ditulis bahwa DP untuk pekerjaan BP Spam salah satu paket.
Jadi aparat penegak hukum mau tunggu apa lagi? Dan kalau sampai aparat penegak hukum tidak bertindak, tidak geledah kantor, ULP dan sebagainya, masyarakat bisa tidak percaya. Ini berbahaya. Karena ini terbuka, karena sudah di RDTV ini semua harus nonton, harus bagikan di situ nama siapa, yang transfer uang siapa. Dan satu lagi, ada informasi bahwa uang itu sebenarnya bukan 15 juta, 40 ke 50 juta. Katanya orang partai yang minta. Jadi kontraktor ini kasih melalui ULP. Ini ada dugaan nih. Jadi periksa itu seluruh yang ada datang minta-minta jatah proyek. Akhirnya proyek ini dikasih fee. Kalau seminta proyek, nah proyeknya uang lagi. Gara-gara minta uang ini akhirnya jadi masalah ini. Jadi artinya begini, kalian kerja betul untuk memenangkan satu paket itu betul. Mau ikut kerja proyek juga betul, tapi ikut mekanismenya. Yang jadi masalah, yang informasi yang saya dapatkan itu bahwa pengumuman pelelangan itu sudah ada perankingan. Sudah ada ranking 1 dan seterusnya. Tapi dibatalkan, terus yang menang ini adalah orang-orang yang dicurigai. Yang dicurigai dan diduga kuat. Bahkan ada keluarga dekatnya wakil bupati katanya yang memborong semua itu BP Spam. Oleh karena itu saya dorong Bapak Wakil Bupati untuk segera lapor polisi supaya kalau Mas Kavomai atau ULP yang menjual nama Bapak, kan mereka sebut bahwa Om kalah tender ini karena Om tidak ada hubungan baik dengan Wakil Bupati. Nah ini harus dikelirkan, ini harus diselesaikan, ini harus dikelirkan. Berarti orang-orang yang bermasalah dengan Wakil Bupati mau ranking 1 pun lu pasti kalah dari pemberitaan ini. Oleh karena itu saya harap ini aparat penegak hukum segera bergerak cepat. Karena kalau mereka sudah sembunyi dong barang-barang semua lagi, cek, ambil CPU semua yang ada di ULP, dicek siapa yang menang, siapa punya ini penawaran, pembuktiannya seperti apa. Itu dari saya sebagai aktivis anti korupsi di kampung ini. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya benci satu, tidak. Ini untuk demi supremasi penegakan hukum. Apalagi di RDTV itu dia bilang program Isberok itu adalah bersih-bersih. Ini belum bersih-bersih, kotor-kotor. Bagaimana?